pertemuan kita di mata pelajaran apa? Ekonomi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi, ada baiknya kita buat yang namanya kesepakatan kelas, atau sering kita kenal dengan namanya keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Perjanjian. Artinya perjanjian itu dibuat untuk apa? Untuk kenyamanan kelas, untuk dilanggar, untuk dilaksanakan, dipatuhi, artinya untuk menjaga kenyamanan selama proses belajar mengajar. Jadi sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan kalimat yang positif. Artinya tidak ada di situ kata-kata jangan, tidak ada kata-kata tidak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya Ibu buat tidak boleh, biasanya kalian mematikan atau enggak? Enggak kan? Istilahnya di sini kita membuat kalimat yang bersifat mengajak. Mengajak untuk apa? Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi sekarang ini ada sticky note, kertas, Ibu bagikan. Silahkan kamu buat keinginan kamu, kemauan kamu di sini, tuliskan, tuangkan selama pembelajaran ekonomi yang bisa meningkatkan semangatmu dalam belajar ekonomi. Nanti kalau misalnya kamu buat di situ kata-kata yang bersifat negatif, nanti kita perbaiki. Ya, setelah kamu tuangkan nanti dalam kertas, Ibu suruh nanti ditempel di papan tulis, baru kita bahas satu-satu. Jadi nanti kita menghasilkan yang namanya kesepakatan bersama. Boleh ya? Boleh. Boleh? Tuangkan aja di situ, nanti kita bahas lagi. Cukup. Nah, boleh silakan dituliskan keinginannya atau harapannya selama pembelajaran ekonomi biar kamu semangat belajarnya lebih bagus, nilainya otomatis bagaimana? Naik. Jadi kita bukan hanya memahami yang namanya ekonomi, tapi bisa nanti mengaplikasikan dalam kehidupan. Udah. Kalau dia keyakinan kelas, bisa nggak kita ubah? Bisa. Nanti setelah adanya proses belajar mengajar. Mana tahu ada kita menemukan satu permasalahan, bisa kita tuangkan lagi di dalam yang namanya apa? Keyakinan kelas. Jadi ini sifatnya fleksibel, boleh berubah sesuai dengan kebutuhan kita di dalam proses pembelajaran. Yang sudah selesai boleh ditempelkan. Yang rapi ya, biar mudah nanti Ibu membacakannya. Dari sini, dari samping ya. Dari sana, dari sana. Dan silakan yang lain boleh. Yang Putra, silakan. Sana lama, biar di sini nanti hasil kesepakatannya. Apa yang terbalik? Udah nggak apa-apa yang terbalik, nanti kita betulkan. Ada lagi? Sudah semua? Sudah? Nah, silakan. Ah, nggak usah Ibu tengok, biar nggak tahu. Sudah? Aman? Dah. Sekarang kita perhatikan. Nggak tahu ini siapa ya. Proses pembelajarannya santai dan tidak banyak tugas. Posisi pembelajaran Putra harus di belakang. Dah. Setuju nggak? Setuju nggak? Poin pertama pembelajarannya harus santai. Setuju? Santai tapi pasti. Bukan santainya aja ya. Kemudian yang kedua katanya tidak banyak tugas. Kalau dia tidak banyak tugas ada dua artian. Ya kan? Tugasnya tidak ada di sekolah atau tugas di rumah? Di rumah ya, di rumah. Tapi kalau di sekolah itu pasti ada yang namanya tugas.
untuk melatih seberapa jauh pemahaman Ananda tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Berarti sudah kita dapat poin pertama ya. Yang pertama, pembelajaran bebankan banyak tugas. Ini menurutmu kalimat positif apa negatif? Apa? Pembelajaran ekonomi lebih santainya sudah jelas. Selama ini pernah nggak Ibu porsir kalian? Enggak kan? Enggak pernah Ibu buat tugasnya hari ini ada besok ada besok. Enggak. Pembelajarannya bagaimana kalau untuk tidak banyak tugas ini bahasanya yang seperti apa? Itu. Oh ya, tugas ekonomi dituntaskan selama pembelajaran. Ya, tugas ekonomi dituntaskan selama proses pembelajaran ekonomi. Nonton bareng. Setuju? Kenapa harus nonton? Alasannya itu dulu. Refreshing. Berarti refreshing. Setelah refreshing berarti lebih semangat nanti belajarnya untuk bab selanjutnya. Yang tidak setuju nonton? Nggak ada. Yang setuju nonton? Dah. Berarti bahasanya apa? Setelah selesai satu bab, satu materi aja, diadakan nobar. Boleh. Dadur. Cocok? No. Selama pembelajaran, tidur itu merupakan kebutuhan. Tapi kebutuhan itu harus dipenuhi sesuai dengan waktunya. Kalau kamu tidur saat pembelajaran cocok nggak? Sudah ada waktumu tidur istirahat pada malam. Jangan pagi-pagi tidur. Itu sama artinya dengan kelelawar, tahu nggak? Malam ngapain? Aktif, begadang. Ya kan? Paginya? Ya, jangan sempat kita seperti kalau posisi putra yang berada di belakang, Ibu kurang setuju. Kita sama-sama di sini, nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang, sama-sama di depan semuanya, sebelah kanan ya, yang putra. Kemudian di sini jangan sering-sering persentase, Ibu, lebih sering bahas-bahas soal. Itu gimana? Setuju? Setuju. Tapi boleh persentase, boleh nggak? Boleh, tapi jangan sering. Nah, yang ketiga apa? Sering bahas soal. Boleh. Kemudian yang terakhir kita lihat semua tugas dikerjakan di sekolah, sudah tertuang tadi kan? Kemudian jika pembelajaran di jam-jam rawan mengantuk atau lelah, melakukan ice breaking. Ya, berarti jam-jam rawan kita berarti hari Rabu. Melakukan ice breaking. Boleh. Nah, kemudian yang kelima. Ini ada. Ketika mencatat, itu diputarkan musik katanya. Membuat ice breaking. Menggunakan HP dan musik pada saat mencatat. Mungkin sudah bisa lah ini merangkum ya. Yang melakukan yang namanya ice breaking. Kemudian harapan saya saat pembelajaran ekonomi ini adalah Ibu lebih bisa lagi menjelaskan pembelajarannya agar kami semua mudah memahaminya dan adanya ice breaking sikit-sikit. Nah, sikit-sikit. Berarti lebih banyak menjelaskan gitu. Kalau misalnya di kurikulum Merdeka kan seharusnya yang aktif siapa?
siswa, bukan guru. Jadi sudah ada fasilitas handphone, bisa kamu gunakan. Mana yang kurang paham nanti bisa ditanyakan dengan ibu, bisa. Kemudian adanya saling menghargai pada saat pembelajaran. Maksudnya saling menghargai yang bagaimana ini? Oh, pada saat persentase maunya semuanya mendengarkan, memperhatikan. Oh, boleh. Saling menghargai proses pembelajaran ekonomi. Nah, yang selanjutnya adanya menghargai serta adanya keadilan. Keadilan apa di sini? Keadilan yang bagaimana? Saling menghargai mungkin. Kalau keadilan maksudnya boarding full kayaknya ibu merasa ya, belum pernah yang namanya ada perlakuan ice breaking, nobar, free time, mencatat sambil mendengarkan musik sudah. Kemudian ice breaking sudah, menggunakan HP bisa, waktu istirahat sebentar di waktu 3 les. Istirahat bagaimana? Mau tidur? Enggak boleh ya. Mencatat materi yang sudah dijelaskan. Mencatat materi yang sudah dijelaskan. Setuju? Setuju? Diberikan waktu untuk mencatat. Tapi jangan lama-lama ya. Mencatat materi yang sudah dipelajari. Yang sudah dipelajari. Kemudian kita lihat lagi pendapat temannya. Mengerjakan tugas di sekolah, iya. Menggunakan tipex pribadi. Ini maksudnya? Iyalah, ini menggunakan tipex pribadi boleh. Dikasih pinjam pun nggak apa-apa ya kan. Mbak dapat pahala itu. Hah? Oh, mungkin ada yang minjam tipex nggak balik-balik mungkin. Iya kan? Ibu nggak tahu siapa ini. Menyelesaikan tugas di sekolah, iya. Adanya ice breaking, iya. Dalam tugas persentase sebagai kelompok lain, iya. Kemudian ketika sudah bosan diadakan ice breaking, iya, sudah. Kerja sama teman atau belajar sebaya, terus ice breaking. Jadi mungkin ini maksudnya tutor sebaya. Menurut ibu ya, tutor sebaya artinya kalau ada siswa yang lebih cepat menyelesaikan tugas, boleh diperbantukan mengajari temannya yang belum paham, apalagi nanti materi perhitungan. Berarti adanya tutor sebaya. Ini nomor berapa? Nomor 7. Adanya tutor sebaya. Kemudian yang terakhir ada 2 lagi nih Bu lihat. Sebelum proses pembelajaran ice breaking, iya, 10 menit istirahat setelah mempelajari satu materi. Harapan saya adalah Ibu sering menjelaskan materi dibandingkan murid melakukan presentasi. Karena saya atau bahkan murid lainnya mungkin akan lebih paham jika Ibu sendiri yang menjelaskan. Yang zaman dulu. Boleh Ibu jelaskan? Boleh. Tapi tidak seperti penjelasan waktu kita kurikulum 2013. Dari A sampai Z Ibu jelaskan. Jadi di sini bagaimana cara kamu mengeksplorasi pengetahuanmu. Apalagi kita di ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian adanya pemakaian HP pada pembelajaran dan harus ada di musik. Saya dapat cepat memahami materi yang dijelaskan oleh guru, kan pembelajaran dengan baik dan selalu kompak. Ini kompak? Sepakat? Sepakat. Kayaknya nggak pernah di sini nggak kompak kan? Iya kan? Kompak. Cuma sekarang bagaimana caranya saling menghargai. Pada saat presentasi memang Ibu perhatikan, yang presentasi sudah semangat, yang lainnya juga semangat menyiapkan presentasenya. Jadi tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh temannya di depan. Bisa ya, itu sudah ada di poin mana? Saling menghargai selama proses pembelajaran ekonomi. Jadi dari harapan kalian yang sudah ditulis tadi, kita ada 7 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas.
Boleh satu orang membacakan? Siapa? Belum terakhir. Tidak adanya tutor sebaya. Disepakati? Tidak. Jadi ini boleh kamu catat di halaman depan bukumu. Di halaman depan bukumu, biar nanti diingat pada saat mau buka buku ekonomi sudah nampak di situ keyakinan kelas kita. Dan ini nanti akan ibu buat di ibu ketik di Canva biar lebih mantap. Nanti kita tempelkan boleh di meja kelas kita. Bisa ya? Nah, keyakinan kelas ini siapa yang buat? Siswa. Siswa dengan guru. Berarti harus sama-sama kita kerjakan. Kita laksanakan. Jangan ada yang melanggar. Bisa ya? Nanti kita perbaharui kalau misalnya ada permasalahan yang muncul atau kebutuhan kita yang lain. Boleh ya? Ya, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.